Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda, dan kali ini saya berada di Pantai Kuta dan saya akan mewawancarai juru berdesa Desa Adat Kuta, Bapak Wayan Wasista. Dan beliau adalah berdesa adat, dan menarik untuk kita kupas bagaimana kondisi masyarakat Kuta sekarang ketika pandemi sudah hampir menjelang 2 tahun. Ya, kemarin kita mendengar ada donasi peduli yang dibuka. Ini menggambarkan mungkin pukulan yang sangat hebat dialami oleh masyarakat Kuta berkaitan dengan akibat dari pandemi ini. Kita sapa dulu juru berdesa. Om Swastiastu, juru. Om Swastiastu. Tapi kena juru, oke? Astungkara. Oke, mungkin pemirsa perlu diberikan gambaran juru tentang kondisi masyarakat Kuta menjelang hampir 2 tahun pandemi COVID yang pariwisata sangat luar biasa tutup. Tapi kondisi masyarakat Kuta Ya, hari baik. ini. Jadi kondisi masyarakat Kuta saat ini yang sudah 1,5 tahun bahkan lewat nih, hampir 2 tahun lah. 2 tahun, iya. Nah, jadi sangat merasakan sekali dampaknya, terutama ekonomi. Ekonomi ya. Ya, yang dulunya orang mengenal Kuta itu bergelimpang dolar. Sekarang berbalik 350 derajat. Masyarakat Kuta sekarang ini sudah hampir 90% kekurangan ya, baik itu dari segi materi, kemudian apalagi kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak sekarang ini masyarakat yang adalah untuk makan saja sudah susah. Nike, makan saja sudah susah nih, nanti malah yang lain. Nah, makanya Titiang sudah melakukan beberapa langkah dari Desa Adat melalui bantuan sembako dari Desa Adat ke seluruh krama, tidak terkecuali. Ke seluruh krama, baik itu mereka yang mampu maupun yang tidak, karena kita berbagi sama rasa sama rata. Jadi itu yang pertama kita awali, itu kita sudah melakukan 5 kali. Ya, 5 kali kita sudah lakukan. Yang pertama kita lakukan, kemudian sebulannya, kemudian kita longgarkan lagi 2 bulan sekali, masih juga kurang. Ini sudah sampai 5 kali. 5 kali itu kita menghabiskan dana desa itu 5 miliar. Bayangkan, 5 miliar tidak kecil, sembako, karena jumlah masyarakat desa kakaknya 2.288 kakak. Jadi kalau itu dihitung ya hampir 600-an ribu, 700 kadang pertama kita berkurang dan bentuknya kita kita rubah-rubah. Yang pertama kita murni beras, telur. Jadi untuk berikutnya telur kurang efektif, kita ganti dengan uang. Katanya masyarakat, saya perlu beli gas. Saya perlu beli ini. Makanya kita beras pokok itu harus kita wajib kita berikan. Jadi beras, kemudian nanti ada uang tunai. Nah, uang tunai ini kan bisa diberikan kalau mereka alergi dengan telur, mungkin bisa diberikan ya telur asin, ini ikan asin lah, kolaborasi. Itu sudah kita lakukan 5 kali, 5 miliar. Nah, sekarang masih tetap ini, apalagi diperparah, diperparah dengan PPKM. Betul-betul tidak bisa kita berbuat apa. Kita sudah dianggap mati lah. Nah, namun kami tetap semangat, tidak ada istilah menyerah. Ya, Desa Adat bagaimanapun kita tetap berjuang untuk hidup dulu. Kalau sudah situasi normal, astungkara lah kalau kita sudah mempunyai Pantai Kuta yang dibilang ini asetnya kita, aset kita yang perlu kita jaga, perlu kita jaga. Kalau ini sudah normal, ya untuk cari makan yang rasa cukup. Asalkan diberikan kesempatan untuk dibuka. Betul. Karena PPKM kan harus itu. Betul. Nah, untuk hari ini bersyukur Pak Gubernur berbaik hati lah. Ya, per 8 September. Ya, per 8 September beliau sudah memberikan kebijakan objek wisata, daerah tujuan wisata DTW itu sudah boleh dibuka dengan catatan. Nah, dengan catatan ini kami sangat siap karena Pantai Kuta ini sudah mendapatkan sertifikat. CSE. Jadi sertifikat itu kita sudah pegang. Nah, itu segala persyaratan yang sangat ketat kita sudah lalui. Itu sudah kita sangat siap. Nah, mudah-mudahan dengan dibukanya ini, walaupun kita mengandalkan domestik lah,
Ya jangan kita berharap internasional karena negara susah ya. Bandara internasional belum dibuka untuk internasionalnya ya kita Domestik berharap saja domestik masih ada harapan ya, lah, bisa masih ada harapan hidup. atau mungkin rekan-rekan kita yang di daerah utara yang pingin suasana baru bisa datang ke Kuta. Datang ke Kuta untuk refreshing lah, untuk duduk-duduk di pantai dengan catatan harus menunjukkan ya kartu vaksinasinya itu udah lengkap 2 kali ya atau nanti bisa diaplikasikan ada di Peduli Lindungi. Itu Misalnya sudah disiapkan terlihat juga perangkatnya. kita sudah siapkan walaupun nanti praktek di lapangan mungkin petugas kita akan ngecek di HP ya, sudah ada atau mungkin bisa kita lihat di sana. Kalau sudah tercatat di aplikasi Lindungi itu, Peduli Lindungi, kita silakan masuk. Kalau tidak, ya terpaksa kita stop. Mohon maaf. Nah demi kita bersama. Jangan sampai nanti karena kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, kita abaikan sehingga kita kebablasan. Nah ini yang kita tidak inginkan. Baik, jadi masyarakat Kuta Jero Berdesa sudah siap untuk itu membuka. Sudah. Tapi saya tertarik ada mendengar donasi peduli nih, untuk recovery untuk Kuta nih. Nah, sebegitu parahkah kondisinya betul. gitu ya? Ya. Apa yang maksudnya donasi peduli ini dan digunakan untuk apa? Kalau untuk membantu masyarakat didapatkan dari mana, Jero? Nah, jadi begini. Tadi kita sudah melakukan langkah yang pertama adalah bantuan dari desa adat. Ya. Nah, karena dana yang kita, itu ya? dana yang kita miliki di desa adat kan tidak bisa kita habiskan begitu saja untuk kepentingan sembako. Nah, kita akan mengambil dengan beberapa langkah. Salah satunya adalah yang di desa adat membentuk tim peduli kepada Krama, tim donasi suka duka. Jadi ini awalnya dari personel. Jadi ada seseorang warga Kuta yang melakukan langkah yang skupnya lebih kecil. Nah, namun ini rasanya perlu kita angkat ke desa biar gaungnya lebih besar, kemudian banyak masyarakat di desa adat Kuta karena kita terdiri dari 13 banjar. Nah, tidak saja di satu banjar aja yang kesusahan, seluruh banjar yang ada di Kuta ini banyak masyarakat yang kami kesusahan karena makan susah, bayar listrik juga ada yang susah sampai listriknya disegel. Bayangkan orang Kuta sampai listriknya disegel. Ada yang disegel ya? Ada yang disegel, ada laporan ke kita. Dan kita sudah buktikan memang betul-betul disegel. Nah, dengan situasi seperti itu, kita merasa terpanggil lah. Ya, kita di pengurus desa tidak tinggal diam. Bagaimana caranya? Nah, ini kita bentuk tim donasi suka duka desa adat. Nah, sudah ada bantuan-bantuan yang masuk. Dari luar negeri juga sudah ada. Dari Australia terutama. Mereka kan sudah tahu. Ya, karena orang-orang Australia itu menyatakan bahwa Bali adalah my second home, Kuta rumah kedua bagi mereka. Kuta. Nah, makanya kalau mereka sudah datang ke Kuta, mereka anggap ini kampung saya, di kampung saya. Nah, mereka lah peduli melihat ini di media sosial, itu melalui itu mereka tertarik. Jadi ini terbuka untuk siapa saja yang Siapa saja. Tidak hanya pengusaha yang ada di Kuta ya, tapi juga masyarakat internasional juga sudah ada. Internasional sudah, apalagi ya kita buka seluas-luasnya dan kepentingan untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan, dan kami akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan semboyan kita. Kita siap ngayah, ya. Ini kita ini para palentir ini, relawan ini. Kita mengabdi untuk menabung karma. Jadi kita akan pertanggungjawabkan sekala kelawan niskala. Ya, kalau kita berani berbuat ya nanti niskala yang akan. Baik. Nanti kalau misalnya sudah terkumpul dalam bentuk sembako maupun dalam bentuk uang akan dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Nah begini, kalau kita bagikan secara merata, nah ini kan jangan-jangan nanti salah sasaran. Ya. Jadi kita nanti melalui klien-klien 13 banjar ini, kita sampaikan ke klien, kalau memang ada warganya yang betul-betul membutuhkan, silahkan mendaftar di kliennya masing-masing. Ya, tidak menutup kemungkinan banjar A bisa dapat 15, banjar B bisa 10 sesuai mereka yang mendaftar. Ya, jadi kan ini biar tepat sasaran. Jadi
pengusaha yang sudah masuk ini termasuk Aji Krishna. Oh, gitu. Itu kemarin sudah masuk 200 paket sembako. Dan beliau sudah berkomitmen bahwasanya usaha beliau itu sebagian besar ada di Kuta. Ya, di Kuta ini makanya beliau berjanji akhir bulan September ini akan ditambah lagi 800 paket sehingga Kuta diprioritaskan menjadi 1000 paket. Tapi beliau bukan mementingkan Kuta saja, termasuk di kabupaten-kabupaten lain beliau itu sangat dermawan sekali. Saya akui beliau itu luar biasa. Nah, kemudian kita sudah menyampaikan ke pengusaha-pengusaha yang ada di Kuta. Walaupun kita ketahui pengusaha itu sudah merugi, namun beda mungkin. Ya berak-beragan gajah lah. Nah, masih ada muluk nih. Nah, itu. Mereka juga ada komitmen juga. Ya, komitmen bahkan barusan ada 2 dari Hotel Bali Garden, kemudian dari Beach Walk. Itu bukan kecil bagi kami. 10 juta langsung cash. 10 juta. Nah, nanti ini apakah kita kondisikan untuk sembako atau mungkin kita juga akan sasar masyarakat kami yang betul-betul listriknya disegel. Ya, listrik disegel kita harus datangi. Jangan sampai nanti ya pura-pura bilang segel, tahu-tahu nyatanya tidak disegel. Ini harus semua harus fair. Ya, harus ada fair. Semua fair. Kita bekerja baik, kemudian nanti tepat sasaran, kita pertanggungjawabkan kepada para dermawan yang memang memberikan sumbangan itu, bahwa ini sudah kita salurkan, ini buktinya, ini dokumentasi dan lain sebagainya itu. Makanya ini kami pakai skala dan niskala. Baik, sebagai di ujung akhir talkshow kita atau Bali Post Topik kali ini, Juru Desa. Mungkin Juru Desa punya harapan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk kabupaten Bandung, apa yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk saat ini masyarakat, terutama perhatian dari pemerintah yang ada. Silakan. Baik, yang kami butuhkan di Kuta sekarang adalah normalisasi. Normalisasi. Walaupun kami disupport sekarang diberikan bantuan, ini kan kasihan juga pemerintah. Mampu nggak pemerintah terus-terusan akan begini? Nah, kebetulan sekarang kan sudah mulai dibuka. Sekarang masyarakat kami sudah bisa mulai, ya sudah berpikir, oh besok saya sudah mulai bisa jualan. Nah, tapi dengan syarat itu tadi, ya protokol kesehatan ketat yang sudah divaksin, ya ini jelas. Kalau ini sudah dilakukan, niscaya ekonomi sudah mulai bangkit, masyarakat kami imunnya sudah mulai naik lagi, sehingga ini tidak merengek-rengek lagi. Kalau terus-terusan begini, mungkin jangan nanti dibilang orang di sana menggendong, orang Kuta sekarang menggendong. Nah, ini harapan kami, semoga harapan baru ini bisa seterusnya lah ya. Dan kita tetap berdoa semoga pandemi ini terus menurun bahkan hilang. Kalau sudah hilang, ya mari kita bersama sambut. Harapan yang terbesarnya ya pintu internasional dibuka. Betul. Jadi satu-satunya ya situasi kondisi. Tetap kita berharap internasional segera dibuka. Baik, sukses Jero atas waktunya dan informasi yang disampaikan kepada pemirsa. Dan memang kondisi masyarakat kita secara umum kita dengar ya, bagaimana sepinya yang dulu sangat ramai untuk kita. Jadi sudah hampir 2 tahun itu mau tidak mau harus diyakini akan sangat memukul perekonomian. Sudah diceritakan oleh Jero bagaimana yang makan lebih susah, bahkan ada listriknya yang harus di-cut ya. Nah, ini ada sebuah upaya yang dilakukan oleh Juru Desa bagaimana tetap survive. Dan terima kasih juga pada pemerintah sudah memberikan sedikit pelonggaran untuk aktivitas pariwisata lah di Kota Kuta ini, walaupun sudah dengan komitmen juga akan melaksanakan protokol kesehatan yang baik. Nah, tentu kita bersama-sama mendukung ini. Kebangkitan Kuta juga menjadi kebangkitan baik. Dan dari proses ini sama-sama kita lakukan atas dengan Om Santi. Om Santi.